Ini Vero mami mau ceritain tentang kisah Vero kan lihat anak cewek yang namanya itu Gracia Epipania nggak, yang tadi Vero lihat itu yang di YouTube yang nyanyinya suaranya bagus itu. Tapi lihat nggak tadi yang matanya buta tahu nggak? Nih. Tahu Mi. Iya, Vero tahu ya. Ya. Yang tadi matanya buka. Nih, kejadian ceritanya ini dari mamanya dulu nih, cerita dari mamanya. Kesaksian mamanya menceritakan kehidupan keluarganya dan anak Gracia yang lahir tidak dapat melihat. Gracia itu dari lahir udah nggak bisa lihat, matanya udah buta, tapi sekarang menjadi inspirasi. Ya, kejadiannya ini cerita dari mama papanya dulu nih, awal mulanya. Ceritanya papa dan mamanya dulu tinggal di kota Balikpapan dan dikaruniakan 4 anak. Mereka dulu, kalau mamanya dulu emang udah beragama Kristen sejak kecil, tetapi mamanya sejak menikah sama papanya yang berbeda agama. Dia sehingga mengikuti suaminya, papanya maksudnya, sampai 15 tahun. Sampai akhir 15 tahun papi dari Gracianya bertobat, jadi dia masuk Kristen. Ini goyang-goyang. Percaya Yesus sehingga mereka bertobat. Semua yang mereka alami, Mami, kok ini goyang-goyang sih? Waktu mengikuti Yesus itu nggak mudah. Sejak 15 tahun disuruh papanya pergi ke gereja, dan anak-anak yang sudah besar, sudah pintar ibadah di agama sebelumnya. Dengan cara Tuhan Yesus nih, mereka melihat kehidupan mama papanya yang berubah sehingga mereka ikut kami untuk percaya Yesus. Kesaksian anak saya yang tua, kesaksian dari ini kakaknya yang ini, dia mengalami kecelakaan. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan. Cece yang Gracia itu yang buta, dia mengalami kecelakaan. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan dia dengan cara yang luar biasa. Ketika dia mengalami kecelakaan, kakaknya itu kan mengalami kecelakaan. Dokter mengatakan kemungkinan tidak dapat hidup. Tetapi mujizat Tuhan terjadi sama cecenya. Menyembuhkan dia selama 1 bulan. Nah, dari situ mereka udah nih mulai percaya, terus pelayanan di mana-mana, sampai suatu ketika mereka tidak berpikir kalau Tuhan memberikan mamanya anak lagi. Jadi papa mamanya hamil lagi dengan jarak 10 tahun anaknya dari cece-cecenya yang udah lebih dewasa kan, baru kembali hamil. Ketika diperiksa, dokter berkata kehamilan saya sehat. Itu waktu hamilnya, katanya ceritanya papa mamanya itu waktu hamil Gracia ini, mamanya waktu hamil Gracia ini katanya bayinya sehat dalam kandungannya. Vero dengar mami cerita bayinya sehat dalam kandungannya, terus sehat nih, jadi dilahirkanlah kelahiran Gracia. Ketika mamanya melahirkan Gracia, yang saya lihat anak saya dia besar. Dia mengatakan dia besar dan sehat, tetapi suami papanya tidak memberitahukan ada sesuatu yang terjadi kepada si Gracia ini yang baru lahir. Suaminya tidak mau, papanya nggak mau mengatakan kepada istrinya kalau anaknya mengalami cacat pada matanya. Jadi waktu udah lahir, coba Vero bayangin kalau waktu dia lahir udah buta, nggak bisa lihat, jadi matanya gelap terus. Sedih nggak? Sedih. Nah, dia tuh dari waktu lahir udah matanya udah buta, yang tadi si Gracia itu yang di YouTube itu. Tapi dia pintar nyanyi kan? Iya. Dia nggak bisa lihat tapi bisa nyanyi, pintar nyanyinya, suaranya merdu. Nah, itulah mujizat Tuhan. Ketika itu dia nggak nangis. Dia kan percaya sama Tuhan Yesus. Dia udah tabah, udah anak yang tegar. Jadi dia anggap apapun yang terjadi pada dirinya, dia selalu bersyukur. Nih, terus Mama, nih. Nah, ini ketika itu kan mamanya pulang ke rumahnya berdoa sama Tuhan. Tuhan, katanya gitu. Tuhan, ketika saya percaya dan mengikuti Tuhan, kenapa saya diberikan anak seperti ini? Dan Tuhan memberikan ayat kepada. Terus katanya dia mengeluh pada Tuhan. Terus Tuhan Yesus memberikan
papanya ini ayat di Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3 yang berbicara tentang jawaban Yesus kepada muridnya. Nih jawabannya ayatnya nih. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ngerti nggak, pekerjaan-pekerjaan Allah itu harus dinyatakan di dalam dia? Itu karena Tuhan itu pengen kasih orang lihat. Tuhan itu pengen sesuatu terjadi mujizat dalam diri anak ini, walaupun dia nggak bisa lihat, tapi dia bisa memberitakan firman Tuhan, kayak nyanyi lagu rohani, pintar nyanyi. Nah, itu mujizat, termasuk mujizat. Nah, ketika papanya kembali ke rumah sakit dan memberitahu ke mamanya kalau anaknya nggak cacat, lalu mereka berdoa bersama-sama dan seorang hamba Tuhan datang melayani mereka dan bernubuat kepada anakku, "Nanti dia akan menjadi pemuji dan penyembah. Tuhan tidak akan mempermalukan karena anak ini akan mempermuliakan nama Tuhan." Nih, pertolongan Tuhan. Dari kecil Gracia bertumbuh dengan pertolongan Tuhan. Dari kecil dia udah tumbuh. Sini. Udah bertumbuh dari pertolongan Tuhan. Umurnya 1,5 tahun dia sudah dapat bernyanyi. Dia 1,5 tahun lu udah pintar nyanyi si Gracianya. Hebat kan? Mama, Lihat David, kakinya taruh yang benar. Mama, ya, setengah 1,5 tahun dia udah bisa nyanyi. Umurnya 1,5 tahun udah bisa nyanyi. Sekarang Vera udah 5 tahun. Vera udah umur 3 tahun 4 tahun aja baru nyanyinya, baru mulai pinter kan. Iya, mata aku nggak sakit. Iya, enggak, ini si Gracia dia umurnya baru 1,5 tahun tapi udah pinter banget nyanyi. Iya. Nih, dia sudah dapat bernyanyi tanpa ada yang mengajari, dan saya percaya itu Roh Kudus yang mengajari dia. Saat dia berumur 3 tahun, saya membelikan dia piano dan dia bernyanyi dan Tuhan menyatakan kuasanya. Dia dapat bermain piano. Gracia sudah mengikuti perlombaan bernyanyi yang diikuti oleh anak-anak normal di seluruh Indonesia. Dan dia mendapat juara 3. Semua itu karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Nih, dia matanya buta aja dia bisa ikutan lomba nyanyi aja bisa juara 3. Mama top dulu. Ya. Itu saya nggak bisa lihat apapun, nggak bisa jalan, beli jajan suka mati itu, nggak bisa beli es, nggak bisa sama mama di Nena, nggak bisa lihat apapun. Ya, dia cuma nggak bisa lihat apapun tapi bisa jalan. Cuma kan kasihan, gelap terus matanya gitu. Tapi dia percaya sama Tuhan Yesus, walaupun dia nggak bisa lihat, walaupun gelap gulita, dia tetap percaya Tuhan Yesus. Kamu tahu kenapa? Karena di dalam hatinya ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang bimbing dia, yang mengajari dia, makanya dia pintar, bisa nyanyi, bisa main piano. Jadi ini maknanya yang mau kita ambil apa, walaupun sesulit apapun cobaan yang kita hadapi, kita harus percaya sama Tuhan. Nggak boleh gampang menyerah. Karena kalau kita percaya sama Tuhan, pasti ada jalan. Ya, boleh ngomong gitu ya. Ketika ada kesalahan yang telah kita perbuat, mintalah pengampunan kepada Tuhan, memberikan pengampunan kepada kita. Pertolongan Tuhan selalu ada kepada domba-domba yang terhilang, untuk dibawa kembali ke jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Biarpun sudah 15 tahun, mamanya Yadi meninggalkan Tuhan, semua itu tidak menjadi alasan untuk membawa kehidupan suami dan anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Anaknya Gracia, dia seorang anak yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita orang percaya untuk tetap setia walaupun kita mengalami kekurangan. Tetapi hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Gracia telah memiliki
satu album rohani yang memberkati banyak orang percaya. Banyak Biarpun dia mengalami banget, kekurangan, Yanya. tetapi hal itu tidak menjadi alasan buat dia untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya udah. Ayo, makasih Vero. Banyak Iya. banget, capek. Bilang dadah teman-teman Gak gitu. ada teman-teman. Capean Lain tau kali. mah. Lain kali kita dengerin lagi ya. Jangan Mami bacain firman Tuhan. Gak mau, bodo amat.